di momen hari jadi Kabupaten Purwakarta, ada suasana yang berbeda. Kang Deddy Mulyadi kembali berdiri di ruang rapat paripurna, didampingi putra sulungnya yang kini menjadi anggota DPRD. Dalam pidatonya, KDM mengenang perjalanan saat memimpin Purwakarta selama 2 periode, dari 2008 hingga 2018, dan menyampaikan pesannya membuat banyak tamu undangan terharu. Seperti apa isi curahan hatinya? Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe untuk berita terbaru seputar Jawa Barat. Saya dulu menjabat, saya jam 12 sering keluar dari rumah. Saya selalu memandang bulan. Menghadapi beratnya tekanan hidup, tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Seperti semua orang tidak mempercayai saya, dan seperti semua orang setiap hari menghadik saya. Kenapa? Karena cara berpikir saya berbeda dengan kebanyakan orang. Dan saya selalu meyakini bahwa gapura yang saya bangun itu adalah pertanda orang Sunda, orang Purwakarta itu mulai memahami jati dirinya. Bangunan-bangunan yang disusun itu pertanda bahwa setiap orang harus kembali pada jati dirinya. Dan semua orang, dan waktu itu kalau nama dengar ajaran wiwitan, Sunda wiwitan, maka akan ada lahir gelombang kebencian, pemusyrikan dan pemurtadan. Tetapi saya selalu punya prinsip bahwa semua samperin jaga, kalau habis sekarang ya habislah, tidak apa-apa. Tetapi saya sudah meletakkan sesuatu ini sebagai bekal untuk kepentingan masa depan. Dan ada cerita yang bersifat personal kali ini Purwakarta. Ketika saya sampai pada puncak kesulitan hidup, bahkan kadang suka berpikir bunuh diri pada waktu itu. Karena siapa sih usia 30 tahun, usia 35 tahun harus menghadapi hidup yang begitu berat, berpikir ideologi. Salah satu pusaka yang saya miliki itu bukan emas, bukan, saya tidak percaya dengan itu semua. Bukan pedang, bukan keris, tapi 2 yang dititipkan oleh Allah pada saya. Satu ibu saya almarhum, di mana saya selalu malam-malam kalau kesulitan maka saya berziarah. Yang kedua adalah Aula. Saya selalu ngomong, dia suruh duduk di sajadah sambil saya cerita, ayah teh manggihan kieu, mudah-mudahan sing bisa kaliwat. Dan terakhir peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan dari AA itu adalah dia pulang sekolah lari ke rumah menangis karena ada tulisan di stiker, diburu Dajjal Sunda untuk dibunuh. Dan AA itu badannya gemetar. Lama dia sangat benci pada pemahaman-pemahaman yang begitu bertentangan dengan ayahnya. Seiring dengan waktu bisa berubah, bisa menyerami, sampai seperti hari ini sudah bisa senyum lebar, tenang, tidak pernah kelihatan mukanya gelisah karena sudah tenang, sudah mendapatkan putri idamannya. Tepuk tangan. Itulah hidup, dan saya ngajak pada semua para politisi, kembalilah pada nilai ideologi yang harus kita perjuangkan bersama. Jangan pernah takut tidak terpilih.
Karena apa? Satu hal yang harus kita miliki, keyakinan pada Allah adalah satu kesatuan dengan semesta yang akan bersama kita. Karena Allah itu nanti menitipkan seluruh perintahnya, perlindungan dan hukuman itu lewat semesta. Maka saya pesan pada semua, jagalah semesta dengan baik, jagalah aliran air, jagalah seluruh tumbuhan, jagalah Purwakarta untuk tumbuh menjadi kabupaten yang memiliki basic ideologi, basic ekosistem. Terima kasih pada seluruh ulama yang selalu mengingatkan saya dalam setiap waktu. Mari kita wujudkan keimanan dan keamal solehan kita dalam hidup dengan menjaga titipan besar yang diberikan pada kita, yaitu tanah dan air di mana kita tinggal dan di mana kita minum dalam setiap waktu. Kita jadikan anak-anak kita soleh ke depan, memiliki pancaran cahaya yang bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang.